warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pendidikan Biologi C 2022. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proses pembuatan VCO atau Virgin Coconut Oil. Saya Nini Sugihariani. Nama saya Cindy Amelia Putri. Nama saya Veronica Anggraini. Nama saya Nur Musamatun Hakinia. Jadi, mari kita mulai video pembuatan VCO-nya. Dadah! Apa itu VCO? VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa murni yang diperoleh dari daging buah kelapa segar tanpa melalui pemanasan tinggi maupun penambahan bahan kimia. Menurut Santosa et al. Tahun 2020, Virgin Coconut Oil atau VCO merupakan produk olahan dari daging kelapa yang berupa cairan berwarna jernih, tidak berasa, dengan bau khas kelapa. Virgin Coconut Oil mengandung asam lemak jenuh rantai sedang dan pendek yang tinggi. Manfaat dari Virgin Coconut Oil diantaranya adalah peningkatan daya tahan tubuh manusia terhadap penyakit serta mempercepat proses penyembuhan. Antu et al. 2020. Apa metode pembuatan VCO yang kami gunakan? Beberapa metode yang umum digunakan dalam pembuatan VCO adalah metode pemancingan, fermentasi, enzimatis, dan sentrifugasi. Tamzil 2017. Adapun metode yang kelompok kami gunakan adalah metode enzimatis. Metode enzimatis adalah teknik pemisahan minyak dari santan kelapa dengan bantuan enzim proteolitik. Enzim ini bekerja dengan memecah protein yang bekerja sebagai emulsifier dalam santan. Karena emulsi santan terpecah, minyak dapat terpisah secara alami dari air dan padatan. Enzim proteolitik yang sering digunakan dalam pembuatan VCO ialah enzim bromelin dan papain yang terbukti mampu menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan teknik yang lain. Mekanisme metode enzimatis dengan enzim papain. Yang pertama, santan terbentuk. Nah, santan merupakan emulsi minyak dalam air yang distabilkan oleh protein dan fosfolipid. Langkah kedua yaitu penambahan enzim papain, yang dimana papain dari sari buah pepaya muda ditambahkan ke dalam santan. Langkah ketiga, hidrolisis protein, yang dimana papain memecah ikatan peptida pada protein pengemulsi santan. Langkah keempat itu emulsi rusak, yang dimana nantinya protein tidak lagi mampu menstabilkan minyak dan air. Langkah kelima yaitu pemisahan fase, yang dimana santan nantinya terurai menjadi 3 lapisan. Lapisan atas yaitu minyak murni atau VCO, lapisan kedua itu lapisan tengah yaitu endapan protein terhidrolisis, lapisan terakhir, lapisan bawah itu air atau skim. Nah, langkah keenam, pengambilan minyak, yang dimana lapisan atas dipisahkan dan dimurnikan. Nah, langkah terakhir menjadi produk akhir, yang dimana diperoleh VCO bening dengan aroma segar buah kelapa dan kandungan gizi yang terjaga. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan VCO adalah kelapa tua, pepaya muda, dan juga air matang. Kemudian alat yang digunakan adalah kertas saring, saringan kelapa, gelas ukur, spuit, toples, chopper, sendok, pisau, gelas, talenan, botol UC, dan sarung tangan. Langkah pertama dalam pembuatan Virgin Coconut Oil yaitu memotong kelapa tua menjadi ukuran kecil yang selanjutnya dihaluskan menggunakan blender dan air.
Hasil memblender kelapa dan air selanjutnya diperas sampai menghasilkan santan. Selanjutnya, santan didiamkan di dalam wadah tertutup hingga terbentuk menjadi 3 lapisan. 3 hours later. Langkah selanjutnya adalah mengupas dan membersihkan buah pepaya muda. Kemudian buah dipotong menjadi bentuk dadu. Potongan buah pepaya muda tersebut selanjutnya dihaluskan menggunakan chopper untuk diambil sari buahnya. Santan yang telah didiamkan selama 3-4 jam diambil bagian krimnya dengan spuit. Bisa juga diambil dengan menggunakan sendok untuk memudahkan dalam pengambilan krim. Kemudian, sari buah pepaya muda yang telah dihaluskan dicampur sebanyak 20% dari jumlah krim dan diaduk sampai homogen atau tercampur rata. Hours later. Setelah didiamkan selama 24 jam, akan terbentuk 3 lapisan yang terdiri dari air, minyak, dan belondo. Selanjutnya, belondo diambil dan minyak juga disaring menggunakan kertas saring.
Kemudian tahap terakhir adalah pengemasan produk.